Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yunaidi menjumpai Anda dalam bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan owner Kopi Bali Nyangluh, Bli Putu Agus Saskara. Langsung saja kita mari sapa. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bli? Sehat? Baik ya. Ya, jadi pandemi ini memang mengharuskan kita untuk tetap sehat ya Bli ya. Luar biasa. Jadi Bli Agus ini adalah owner Kopi Bali Nyangluh. Kopi bubuk ya, bubuk kopi ya. Jadi ini sejak kapan Bli mulai membuat kopi? Awalnya sih kita berdiri sejak tahun 2018. Itu awalnya dari keinginan saya untuk berbisnis. Jadi saya mencoba untuk mencari apa sih produk yang bisa bertahan lama dan selalu disukai oleh orang. Nah, jadi saya melakukan riset ke warung-warung, warung kelontong dan sampai supermarket dan pasar tradisional. Dan saya dari sekian banyak produk menemukan salah satu produk yang sekiranya bisa saya buat. Jadi kebetulan pada saat itu salah satu paman saya itu memiliki alat mesin roasting, roasting kopi. Nah, akhirnya saya berpikir kenapa nggak membuat produk kopi aja gitu. Karena kebetulan kan ada mesin. Gitu. Nah, pada saat itu mesinnya nggak digunakan dari sekian lama itu nggak digunakan. Akhirnya saya mencoba untuk membuat kopi ini. Ya. Jadi dari 2018 ya Bli ya. 2018 mulai. Memang sebelumnya punya hobi ngopi juga. Kalau hobi ngopi itu nggak ada. Sebenarnya nggak ada, tapi memang murni untuk bisnis gitu ya. Ya jadi memang 2018 artinya saat ini adalah tahun ketiga ya Bli ya. Tahun ketiga untuk tahun keempat jadinya 2021 ya. 18 tahun keempat tentunya ada tantangannya Bli. Sekarang kan kompetitor banyak yang jual kopi, produksi kopi itu banyak. Gimana melihat situasi kompetitor? Jadi tantangan sih memang banyak sekali. Itu kita omset naik pada saat di pandemi. Oh iya. Pada saat awal pandemi di tahun 2019 itu bulan Desember. Iya. Nah, jadi pada saat awal mulai bisnis itu kan biasa kita lagi penjajakan dari konsumen, gimana survei sih, juga, survei pasar, gimana sih selera konsumen itu. Gitu. Nah, jadi selama 1 tahun kita penjajakan dulu. Jadi awalnya itu di tahun 2019 itu omset kita mulai naik dan pada saat itu kita ada 120 warung yang sudah kita supply untuk produk kita. Jadi itu 120 warung. Pada saat itu 120 warung itu mengambil satu dus itu isinya 40 pieces. Nah, jadi di 40 pieces itu rata-rata terjual semua gitu. Nah, akhirnya setelah sekian lama pandemi ini berjalan, omset kita menurun gitu. Omset kita menurun itu di awal Juni 2020. Menurun 50-70%. Lumayan ya. Dan sepertinya juga tidak sendiri Bli, ini juga merata semua pelaku bisnis juga mengalami penurunan di situasi pandemi ini. Tapi tetap jalan terus dan tetap survive ya Bli. Ada strategi khusus Bli yang dilakukan untuk tetap bisa bertahan di situasi sulit ini Bli? Kalau strategi khusus di saat pandemi ini sebenarnya saya lebih memanfaatkan situasi ini untuk tetap berkarya. Jadi saya isi waktu ini untuk tetap belajar bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas produk, terus dari segi pemasaran dan juga memperbaiki manajemen yang ada di bisnis kita ini. Benar-benar. Nah, jadi kita tetap bersyukur karena pada saat pandemi ini kita masih tetap bisa produktivitas masih tetap terjaga. Iya. Artinya tetap berusaha ya semaksimal mungkin tetap
memperbaiki, jadi lebih ke internalnya seperti apa, manajemennya gitu ya. Jadi memang penting sekali di situasi pandemi ini yang mungkin sebelumnya karena kita disibukkan dengan orderan gitu ya, kita tidak sempat untuk gimana sih memperbaiki manajemennya gitu. Tapi saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nah, kalau marketnya sendiri selain 120 warung itu tersebar di luar Pulau Bali saja atau luar Bali juga? Di Bali saja atau luar Bali? Ini masih di Kota Denpasar. Oh, masih di Kota Denpasar saja. Rencananya ini akan dikenalkan kemana saja, Bli? Harapan kita sih agar terkenal di Bali, Indonesia, dan bahkan sampai ke internasional. Luar biasa. Jadi memang besar harapannya ya. Nyangloh bisa dikenal oleh masyarakat luas dan menggelegar di kancah internasional juga. Bli, apa sih perbedaan atau keunggulan dari Nyangloh Coffee ini dibandingkan kopi-kopi yang lain? Nah, jadi dari keunggulan ini karena kita ngambil biji dari Pupuan. Iya. Nah, itu Pupuan terkenal dengan kondisi geografisnya memang terkenal di biji kopi Robusta. Robusta. Karena kita produknya adalah kopi Robusta, sehingga kita ngambil biji di Pupuan. Kenapa kita nggak memanfaatkan yang sudah ada di Bali ini? Jadi saya memang ingin Bali ini lebih dikenal dengan biji kopi, terutama di Robusta yang memang penikmatnya adalah kopi pahit. Selain itu dari kondisi geografisnya juga kopi ini memiliki cita rasa yang berbeda. Jadi di kopi Pupuan ini dia tumpang sari dengan coklat. Nah, jadi tidak hanya pahit aja yang dirasakan, tetapi ada coklat juga yang dirasakan. Jadi ada karakteristik coklatnya. Karakteristik kopinya berbeda ya dibandingkan dari tempat yang lainnya gitu. Jadi memang keunggulan dia di sana. Untuk saat ini kan kita pemasaran offline sangat terbatas ya, apalagi di situasi sulit di pandemi ini. Apa juga merambah ke digital, promosi online membantu mungkin? Untuk digital saya tidak terlalu fokus untuk di digitalnya. Jadi saya fokusnya di offline dulu. Tapi untuk kedepannya saya memang ingin menyasar juga di online dan tidak meninggalkan di offline juga. Jadi tetap jalan dua-duanya gitu ya. Berjalan gitu. Ya. Dan ini untuk produksinya sendiri di mana, Bli? Untuk produksi, pengemasan itu juga apakah membutuhkan karyawan juga? Ya, jadi untuk produksinya itu saya kerjasama dengan paman saya, karena paman saya yang memiliki mesin roasting. Jadi saya memanfaatkan alatnya itu untuk mengolah produk ini. Jadi kerjasama dan pembuatannya di rumah gitu ya? Iya, di rumah, olahan rumahan. Yeah. Jadi karena saya mempunyai keinginan juga untuk membantu kondisi perekonomian paman saya selain membantu diri sendiri. Iya, betul. Jadi bisnis ini saya harapkan bisa berkembang lebih jauh lagi gitu, dengan pemasaran produk yang lebih meningkat lagi. Jadi kita agar bisa membawa nama Bali menjadi harum dan betul. juga Indonesia tentunya. Dan tentunya ini juga karya anak muda gitu ya. Dan saat ini apa sih yang bisa sharing mungkin Bli saat ini di tengah situasi pandemi gitu ya, banyak sebenarnya peluang dan masyarakat juga banyak yang kehilangan pekerjaan gitu kan. Jadi sebenarnya peluang-peluang apa saja yang bisa diambil nih untuk anak-anak muda terutama? Kalau di masa pandemi ini kita emang susah ya untuk membangun suatu bisnis, apalagi bisnis itu memang tidak segampang yang orang-orang katakan selama ini. Betul. Jadi bisnis itu tidak dengan iming-iming, selalu diiming-imingi dengan kita bisa jalan-jalan, hidup enak. Tapi prosesnya kita membangun suatu bisnis itu sangat susah sekali. Tapi kalau bisnis itu sudah jalan, oke lah. Kita bisa jalan-jalan. Betul. Jadi kita bebas finansial. Yang diharapkan kan memang bebas finansial dan bisa membantu sesama. Betul. Nah, jadi pada saat awal kita membangun bisnis, yang perlu dilakukan adalah komitmen. Komitmen ya Beli ya. Perlu tekad dan komitmen. Jadi selalu kita harus belajar
baik itu dari segi produk, kategori bisnis apa sih yang mau kita ambil gitu. Nah, jadi selain produk juga pola marketingnya seperti apa. Jadi yang paling penting itu ketika kita punya produk tapi nggak bisa memasarkan kan ya rugi juga. juga gitu. Ya benar, artinya di awal tuh mungkin memang harus komitmen ya. Jadi memulai bisnis memang tidak mudah, tapi kalau ditanyakan terus tidak bisa juga. Tapi mulai dulu, jadi kita tahu bagaimana potensinya, kemudian bagaimana pemasarannya. Luar biasa. Beli, mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman pelaku bisnis nih, Beli, yang saat ini mungkin bahkan bingung dan tidak siap dengan pandemi yang berkelanjutan. Silakan, Beli. Untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, saran saya jangan terburu-buru untuk melakukan suatu bisnis, tapi kita harus melakukan riset terlebih dahulu apa yang akan kita ambil, kategori apa, terus kita pelajari. Dan itu yang terutama itu adalah tekad kita agar bisa tetap konsisten dengan keputusan yang kita ambil. Ya, luar biasa. Jadi tetap harus konsisten ya, apapun keputusan yang sudah diambil tetap harus konsisten. Nah, Beli, di situasi pandemi ini juga banyak himbauan dari pemerintah ya terkait adanya PPKM dan segalanya. Dan tentu ini kita sebagai pelaku UMKM ya, Beli, ada tentunya harapan kepada pemerintah. Silakan, Beli. Harapan kita di pemerintah, saya ucapkan terima kasih sekali nih kepada pemerintah, terutama di Dinas Koperasi dan UMKM, karena saya adalah salah satu binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Karena selama pandemi ini sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang memang sangat banyak yang kita ambil pelajarannya dari itu. Harapannya sih ke depannya dari pemerintah agar lebih meningkatkan terutama di pelatihan produktivitas suatu produk, dan juga melakukan pelatihan marketing serta manajemen yang harus dilakukan dalam suatu bisnis. Ya. Tentunya besar harapannya kepada pemerintah untuk mengadakan gitu ya pelatihan-pelatihan terhadap para pelaku UMKM ya, Beli ya. Termasuk permodalan juga mungkin nanti ke depannya juga harapannya besar. Nah, ini kami juga sudah disediakan Nyangloh Bali Coffee, bisa langsung kita coba ya, Beli ya. Luar biasa, khas ya kayak kopinya ya, ada rasa pahitnya ya. Jadi itu sih, Beli, yang bisa kita sampaikan gitu ya. Terima kasih atas informasinya, sukses terus untuk Nyangloh Bali Coffee dan sehat-sehat. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Beli Putu Agus Saskara, owner dari Kopi Bali Nyangloh. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya Dewi Yuneri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.